Banyak warga yang kadang bingung kok mau bangun rumah atau buka usaha di tanah sendiri aja aturannya ribet, benar begitu. Nah, sebenarnya apa sih kendala utama masyarakat kita tuh dalam memanfaatkan ruang sesuai aturan yang ada itu gimana? Katanya kok ribet gitu. Jalan Pituruh Pak, minta tolong di-upgrade, jangan ditambal terus. Yes, mantep. Ini ya kami ngelihat memang kemarin beberapa kali saya kebetulan dengan Pak Sekda itu juga kita ngelihat ke sana langsung itu. Iya. Jadi Pituruh Brengkol. Ini kita tahun sekarang kita akan laksanakan peningkatan. Oh, luar biasa tahun ini. Ramadan 1447 Hijriah, upgrade iman, update kebaikan. 88,5 Irama FM, top lagunya pas infonya. Hadir lagi dong ya, tidak hanya lagu-lagu saja. Kita memberikan hiburan buat Anda semuanya, tapi juga melalui informasi-informasi yang pastinya bermanfaat juga buat Anda semuanya. Silakan ngikut yuk, silakan kita berbagi diskusi, berbagi informasi gitu ya. Bersama siapa kali ini? Iya dong ya. Wow, ini jarang-jarang nih, makanya kita spesial. Ini terspesial ya. Dari Dinas PUPR Kabupaten Purworejo. Kita kehadiran langsung dari PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, Bapak Eko Paskianto API MM begitu ya. Nanti kita akan membahas terkait menata masa depan, pentingnya tata ruang bagi warga Purworejo. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat Purworejo, kita mempunyai tata ruang ataupun ya lokasi-lokasi gimana di Purworejo itu indah, kita akan merasa ketenangan tersendiri dong ya, bahagia, bangga gitu kan. Iya, begitu dong ya. Jadi berdiri kokoh sebagai pilar pembangunan daerah. Ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR ya, biasa singkatan kita kalau misalnya Anda belum tahu singkatannya begitu asing. Kabupaten Purworejo hadir tuh bukan sekedar sebagai instansi guys, jadi melainkan sebagai arsitek juga, arsitek peradaban di tanah Purworejo. Karena apa? Dibentuk berdasarkan mandat Peraturan Bupati nomor 121 tahun 2022 tentang kependudukan. Nah, ini saya hanya mengantarkan sedikit dulu ya. Kita akan salam sapa terlebih dahulu kepada narasumber kita, Bapak Eko Paskianto API MM terlebih dahulu. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak. Salam sehat juga. Bahagia ya Pak ya? Bahagia Harus selalu. bahagia gitu ya. Meneruskan kembali lagi ya, tadi terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purworejo. Jadi di sini tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo ini mengembangkan amanah besar dalam merumuskan kebijakan teknis yang menyentuh nadi kehidupan masyarakat, mulai dari kemegahan infrastrukturnya di bidang bina marga, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, hingga penataan cipta karya dan bina konstruksi yang mumpuni. Nah, namun di balik semua pembangunan fisik tersebut ada satu fondasi yang menjadi kompas kita ya, kompas utama kita, yaitu tata ruang. Nah, di pagi hari ini, di kesempatan hari ini kita harus menyimak informasi, kita bedah seperti apa sih lebih dalam lagi, kita menggali menata masa depan, pentingnya tata ruang bagi warga Purworejo. Ini sebuah topik yang sedikit krusial juga ya, yang telah hadir di studio Irama FM pastinya, karena memang kehadiran sosok yang mana menahkodai gerak langkah instansi ini gitu ya. Ya sudah, tadi kita sudah kenalan bersama PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo. Sebuah kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak, karena memang jarang sekali kita kehadiran dari DPUPR Kabupaten Purworejo begitu ya. Oke. Jadi dari kita semuanya mungkin sembari memperkenalkan diri, tadi sudah dikenalkan, memberikan kesempatan bagi PLT Kepala Dinas untuk memberikan pengantar sedikit terkait apa yang tadi kita bahas, yaitu tentang tata ruang yang memang kita akan bahas sedemikian rupa. Pentingnya tata ruang bagi warga Purworejo menata masa depan. Silakan. Terima kasih Mbak Ayu. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar Irama FM yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ini senang sekali kami hadir di hadapan para pendengar. Dan perlu kami sampaikan, tadi disampaikan banyak dari Mbak Ayu, bahwa saya Eko Paskianto ini kebetulan menjabat PLT Din PUPR, dan apa yang disampaikan ini
memang tugas yang harus saya emban. Sebenarnya saya sendiri itu menjabat di Kepala Dinas Dinper Kimtan. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya untuk bersama-sama membangun Purworejo, menata tata ruang ke depan yang lebih baik. Oke, nah ini juga pertanyaan yang bagus. Penataan ruang yang seperti apa begitu? Luar biasa ya Pak Eko sudah memberikan pengantar pagi hari ini. Berarti Bapak ini memang memegang dua kemudi ya, sekaligus yang sangat krusial bagi wajah-wajah Purworejo. Di sini baik dari sisi Perkemtamnya maupun DPUPR-nya begitu. Jadi benar-benar paket lengkap sih sebenarnya, tanpa telur atau tanpa begitu ya. Nah, Pak, bicara soal DPUPR, masyarakat luas kan sering melihat ya dinas ini sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang sangat strategis dan paling penting, tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi bahkan bisa dibilang gerak langkah DPUPR ini itu menentukan kenyamanan warga, mungkin kenyamanan mata juga, kenyamanan hati pikiran kita semuanya, sehingga wow, adanya DPUPR ini memang membuat kita tuh lebih nyaman gitu sebagai warga masyarakat Purworejo begitu. Ya kan, dalam beraktivitas sehari-hari gitu. Jadi boleh digambarkan sedikit tidak Pak kepada Sobat Irama FM, maksud dari strategis yang pentingnya tuh seperti apa? Strategis dan pentingnya gitu. Jadi peran DPUPR ini seperti apa? Mengapa masyarakat harus peduli dengan apa yang sedang dikerjakan oleh tim Bapak, terutama mungkin dalam kaitannya harmoni tata ruang tersebut begitu? Ini pertanyaan yang baik sekali ini. Jadi pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi perlu kami sampaikan bahwa keberadaan dinas PUPR ini dikatakan strategis ya secara jujur, karena hampir semua kinerja dari dinas PUPR ini menyentuh kepada masyarakat Purworejo. Jadi menyentuh langsung kegiatan-kegiatan ini. Jadi saya ilustrasikan sederhana. Jadi pertama ada bidang Bina Marga. Jadi keberadaannya sangat vital ini karena menyangkut mobilitas masyarakat Purworejo. Tugas utamanya adalah memastikan tersedianya sarana prasarana alus dalane. Jadi kalau jalannya alus ya aman, ini kan juga masyarakat dapat beraktivitas baik untuk distribusi, transportasi, dan akses-akses yang berhubungan dengan perekonomian semuanya bisa lancar. Yang kedua, kita punya bidang sumber daya air. Ini slogannya ini lancar banyune. Nah, ini. Terus seneng petanine. Karena ini terus terang aja untuk bidang SDA ini menangani ketersediaan air bagi petani. Artinya di kita 16 kecamatan. Dan ini juga menjadi hal yang sangat krusial ya, karena para petani kan sangat mengharapkan tanam padi, terus yang lain bidang-bidang lain seperti perikanan juga memerlukan air yang mereka juga perlu juga, dan kita ada di sana. Terus bidang cipta karya dan bina konstruksi, ini adalah perannya adalah memastikan bahwa bangunan yang dilaksanakan oleh baik instansi maupun masyarakat ini sesuai, artinya itu perizinannya, karena terkait apa? Karena terkait dengan juga konstruksi yang aman, nyaman bagi masyarakat. Terus yang terakhir kita ada bidang ini yang lagi tren ini, bidang tata ruang yang kita akan bahas ke depan ini. Pada pagi hari ini. Ini adalah dasar dari semua program tadi yang kita ada. Karena tugasnya adalah mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukannya. Jadi bisa melalui KKPR, jadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar yang budiman ini bisa membayangkan, dan Mbak Ayu bisa membayangkan ini. Kalau tata ruangnya aja tidak beres, bagaimana artinya Purworejo ini
berkembang. Jadi kita harapkan dari mulai posisi kondisi tata ruang jalan, irigasi, bangunan ini kita tidak semrawut lah, tidak semrawut. Itulah mengapa Din PUPR ini hadir, jadi memastikan bahwa semuanya aktivitas masyarakat itu bisa terlayani. Nah, itu tadi ya poinnya. Ini sangat penting sekali begitu. Jadi memang paket lengkap sekali ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadin di sini, urusan jalan sampai urusan air sampai urusan irigasi dan lain sebagainya semuanya ada di bawah satu komando di sini. Berarti kan tata ruang ini kan memang jadi kompasnya utama ya Pak ya di Purworejo begitu. Betul. Nah, ini di sini sebelum saya ke pertanyaan mau menyapa dulu nih dari Kades dari Pak Kades Misno nih, terus kemudian dari Bruno juga menyapa, mantap Pak Kadin nih, itu oke siap. Terus kemudian Purworejo hadir, semangat Pak gitu katanya. Ya sudah, nanti silakan ya bagi Anda pemirsa di TikToknya Irama FM, monggo langsung nanti berdiskusi bersama Pak Kadin begitu ya tentang tata ruang dan lain sebagainya begitu. Ada Mbak Astari juga yang sudah gabung, nanti juga saya bacakan pertanyaannya ya. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu, oke? Nah Pak, ini menjadi menarik karena sudah menyinggung soal tata ruang tadi yang langsung disampaikan gitu ya. Nah, kita masuk ke topik pembicaraan hari ini, yaitu menata masa depan, pentingnya tata ruang bagi warga Purworejo. Banyak warga yang kadang bingung, kok mau bangun rumah atau buka usaha di tanah sendiri aja aturannya ribet. Benar begitu. Nah, sebenarnya apa sih kendala utama masyarakat kita tuh dalam memanfaatkan ruang sesuai aturan yang ada itu gimana? Katanya kok ribet gitu. Silakan. Ini saya dapat sampaikan. Jadi apa yang menjadi persepsi di masyarakat itu ya kita akui. Memang seperti itu. Ya karena nanti saya sampaikan bahwa begini Mbak Ayu, jadi persepsi itu kan memang masyarakat tadi yang disampaikan bahwa ini kok rumit, susah lah ya. Oke. Kami sampaikan bahwa kami ini sebenarnya kan melayani. Jadi apa yang disampaikan sebagian masyarakat itu memang menjadi dilema bagi kami ya. Dilema bagi kami. Siap. Jadi yang pertama ini kendala masyarakat ini kan sebenarnya yang pertama itu mungkin ya mereka masih kurang informasi tentang tata ruang. Jadi banyak saudara-saudara kita yang belum memahami atau mencermati kalau setiap jengkal tanah di Kabupaten Purworejo ini sudah ada labelnya. Sudah ada labelnya. Jadi misalnya ada lahan yang kelihatannya ini ada yang kosong, wah bagus ini. Tapi ternyata tanah itu masuk dalam sebuah kawasan yang memang tidak bisa untuk dibangun, untuk digunakan, tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, padahal mereka juga masyarakat menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya tanah yang dimiliki. Tapi itu masih ada ya nantinya ada solusi lah. Siap. Terus yang kedua, biasanya itu pembeli atau masyarakat membeli tanah itu tidak ngerti. Sehingga kami harapkan mereka ya sedikitlah waktu datang ke PUPR, nanyakan, konsultasi ya, tanah siap. ini sebenarnya tanah apa posisinya, karena semua ada di di tempat kami. Apakah itu masuk zona hijau, zona kuning atau zona coklat, itu ada semua, dan fungsinya juga penggunaannya ada. Terus adanya yang kita masih sepakati lagi ini adanya perubahan regulasi. Jadi dengan perubahan-perubahan yang ada, pembangunan baik dari pusat, provinsi, kabupaten itu kan perlu regulasi yang menaungi. Nah ini memang regulasi ini memang ada perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Nah ini kita juga lagi melaksanakan revisi ulang. Mungkin itu. Oke, itu ya. Pertanyaan-pertanyaan sudah terkumpul di sini, tapi nanti kita sampaikan nanti ya, ada sesi tersendiri gitu ya. Gitu. Oke, itu tadi ya sudah disampaikan ya Bapak, Ibu dan pendengar Irama FM yang lainnya. Kalau misalnya mau bangun rumah dan lain sebagainya, mau beli tanah atau apa konsultasi ke PUPR boleh ya.
sangat boleh. Sangat boleh ya. Oh, begitu, ada tim konsultannya nanti di situ ya. Iya, alangkah baiknya memang begitu ya. Nah, apakah dalam tata ruang juga mengatur terkait masyarakat apabila nih ingin memanfaatkan lahan harus sesuai zonasi dan ataupun kawasan yang memang sudah ditentukan dalam aturan tersebut? Mungkin mohon dijelaskan oleh Pak Kadin, silakan. Ini juga pertanyaan yang menarik ini, Mbak. Jadi betul dasar kita adalah Perda nomor 10 tahun 2011 maaf tahun 2021 tentang RT RW Kabupaten Purworejo. Jadi aturan ini juga sinkron dengan aturan-aturan di atasnya, baik dari kementerian maupun dari RT RW provinsi. Jadi kalau memang tadi disampaikan dari masyarakat, ya kami memang sangat mengharapkan bahwa semua yang akan dikerjakan oleh masyarakat, oleh pihak-pihak swasta yang lain, mestinya memang harus sesuai dengan tata ruang. Jadi zona peruntukannya ini penting sekali karena menyangkut tentang yang tadi itu. Kembali ke masyarakat pada saat ngurus kok nggak bisa karena memang tidak sesuai dengan tata ruangnya. Jadi misalnya kalau tidak diatur kan kayak gini, Mbak. Misalnya kita ada di rumah, sampingnya itu pabrik. Nah kalau nggak diatur kan ya kita juga nggak nyaman. Padahal aturannya ada pabrik di mana, perumahan di mana. Harus jauh dari perumahan ya, harus pabrik ya. Ada nantinya juga ada kawasan peruntukan untuk industri, ada untuk perumahan, ada untuk yang lain-lain, pertokoan, macam-macam ada. Begitu ternyata biar adil ya gitu ya. Jadi untuk bisnis juga nyaman, untuk warga juga nyaman gitu ya. Tidak polusi atau apa gitu. Pokoknya gitu. Kontaminasi atau apa bahasanya, Mas? Begitu ya. Nah bicara tentang istilah nama KKPR itu apa lagi sih? Tadi sempat disampaikan juga yang KKPR itu apa tuh? Ini saya jelaskan ini. Jadi salah satu nanti perizinan itu ada namanya harus mengurus KKPR. Artinya singkatannya ini kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi ini sebenarnya KKPR itu pintu masuk sebelum izin-izin yang lain keluar. Jadi pintu masuknya, gerbangnya itu KKPR. Pada saat KKPR itu terbitkan bahwa itu sesuai, izin-izin yang lain itu baru bisa mengikuti. Tapi kalau KKPR-nya tidak sesuai dan ditolak, ini mestinya harus memang izin-izin yang lain nggak bisa bergerak, karena KKPR ini mutlak awal dari sebuah perizinan untuk yang tata ruang. KKPR ini juga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang mau dilakukan, baik jenis kegiatannya maupun lahannya, itu sudah sesuai dengan peruntukannya. Ibarat kata misalnya kita mau ke wahana nih, ke wisata dan sebagainya, itu anggap aja itu pintu masuk ke tiket. Begitu. Nah misalnya kalau ada yang bandel gimana, Pak? Misalnya nggak pakai KKPR aja, nekat lah bangun yang nggak sesuai dengan peruntukannya, itu gimana? Ya ini yang jadi kita harapkan nggak kesana lah ya, Mbak. Jadi kita juga dalam menangani juga agak riskan ya. Sebagian kita ngomong bahwa itu yang masyarakat, tapi sebagian kita aturan. Jadi intinya harus diperhatikan bareng-bareng, dicermati bareng-bareng, karena sesuai dengan aturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan di bawahnya itu memang ada sanksi yang tegas. Jadi bagi yang melanggar itu ada sanksi yang tegas, dari mulai sanksi administrasi, denda, hingga pembongkaran ini. Nah ini yang saya tidak harapkan. Kami tidak akan mengharapkan lah itu ada proses-proses seperti itu. Tapi kami mohon dari masyarakat juga menyadari, karena memang semuanya itu sudah tercantum dalam aturan-aturan itu, sanksi yang harus diberikan itu seperti itu urut-urutannya. Tapi sekali lagi saya mohon kepada masyarakat pendengar Irama FM
ini tolonglah kita bareng-bareng hindari pelanggaran. Kita bersinergi lah ya, satu warga masyarakat Purworejo gitu. Serem juga kalau misalnya tadi disampaikan sama Pak Kadi dibongkar, ya kan, tiba-tiba dibongkar gimana gitu. Nah, biar nggak salah langkah, ada tips nggak nih Pak untuk khusus warga Purworejo nih, misalnya kalau misalnya punya rumah, beli tanah atau apalah ya, mau bangun usaha tuh gimana nih biar aman gitu. Ya, ini bagi warga Purworejo, terus sedulur-sedulur pendengar Irama FM dimanapun. Ini kalau sudah kejadiannya itu sampai tahap-tahap pelanggaran dan penegasan pelaksanaannya ini harus dilaksanakan pembongkaran, apa yang perlu dilaksanakan? Ya saya ngomong, tipnya yang paling ampuh ya hanya konsultasi dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Karena PUPR ini kan sebenarnya kan instansi ini kan juga milik masyarakat, melayani masyarakat, bukan sebuah instansi yang harus berhadapan dengan masyarakat tapi melayani. Sehingga dari PUPR itu sudah memberikan ruang atau konsultasi kapanpun kita siap di kantor kami di Jalan Jogja. Nah itu monggo nanti ketemu di bidang tata ruang ini yang dipandegani oleh Mas Kabitnya itu namanya Pak Yusuf. Silakan itu hal-hal yang perlu disampaikan sehingga jangan sampai nanti PUPR itu melaksanakan penegasan ini sampai ke arah yang tidak kita inginkan. Oke. Ini boleh kita beralih ke TikTok dulu Pak. Ada yang tanya kita? Boleh ya? Siap. Kalau disapa salam nggak apa-apa ya. Dari Tina juga thank you udah masuk. Ini dari Supri bilang nih, tolong dong ditinjau jalannya Bruno Pak. Nah ini nanti juga disinggung ya. Terus kemudian dari Astar nih, ceblok bencong gerabak, kelimpahan air sampai bola bali banjir, gagal tanam padi, rugi Mas, gimana solusinya? Silahkan monggo Bapak, sementara dua dulu nanti kita lanjut lagi. Tadi dari siapa? Yang Bruno? Yang dari Bruno ada Supri Kalena. Mas Supri, ini kami sampaikan, jadi memang jalan rusak ya. Jalan rusak itu memang kita tetap, kalau itu jalan kabupaten kita akan tangani. Dan itu juga sudah kita perintahkan mana prioritas-prioritas yang harus ditangani. Karena kita juga menyadari bahwa beberapa minggu lagi kan kita harus mudik, harus balik, itu kan kita juga harus menyiapkan sarana prasarana. Dan nanti saya dari Mas Supri saya catat ini nanti Mas, biar nanti ada tindak lanjut yang jalan langsung dicatat ya. Langsung kita perintahkan kepada Kepala UPT Kemiri, karena wilayah itu wilayah Kemiri. Ya Kemiri kan membawai Kemiri, Bruno sama Pituru. Nanti kita siap ke sana. Yang penting kalau pastinya itu mohonlah kalau ini informasi sekalian, biasanya kan kita punya itu Sherlock itulah. Jadi biar pasti, jadi nggak muter-muter. Titiknya juga tepat ya. Jadi terus yang banjir. Yes, Mas Astar di sini, ceblok benco gerabak, kelimpahan air sampai bola bali banjir, gagal tanam padi. Gimana nih untuk solusi agar tidak rugi? Iya, kami akan cek lokasi, tapi kan kalau hujan kemungkinan bisa karena aliran itu kan menumpuk. Mungkin alirannya itu salurannya kurang pas deh. Tapi ya nanti kalau kita ngecek di sana nggak pas, nggak hujan nggak banjir. betul. Karena daerah cekungan itu bisa Mbak. Tapi kita akan itu kalau kita tangani nanti biar itu bidang SDA itu ngecek ke sana permasalahannya apa. Baik, dari Tangerang juga thank you udah hadir juga ya kan. Apa nih yang penting tata ruang. Tata ruang otak dan juga moral katanya itu. Pancasila jangan cuma jadi pajangan. Siap. Gitu.
Siap kata Pak Kadin gitu ya. Oke. Terus kemudian oh ya sama Mas Dul juga sama tanggapannya tadi dari Gerabak Mas Benco yang tadi juga sudah disampaikan. Oke, sama ya, nanti akan ditinjau langsung sama Pak Eko ya. Dari Denny, dari Des, semangat Pak Eko, semangat juga. Terima kasih Rama FM. Terus kemudian kita cek lagi ke bawah dari Pak Kades Dugal, katanya nih Pak Kades Dugal Jos Pak, mantap gitu. Thank you. Terus kemudian keluarga Kelurahan Cangkrep hadir. Terima kasih sudah menyapa Pak Kadin ya. Jalan Loano Sejiwan Pak, tuh dicek Pak. Lutfi, ada Lutfi Fahru Riza, Jalan Loano Sejiwan. Sejiwan deh. Oke. Terima kasih, ini apa? Loano Sejiwan. Ini nanti kita akan perintahkan kepala UPT di Loano. Ini kebetulan juga lagi menangani jalan-jalan itu Mbak. Jalan Tumbak Kanyar ke Banyuasin. Oke. Kita juga siapkan jalan. Nanti terima kasih. Nanti kita akan cek bareng-bareng. Siap. Ada Edi, tolong dipantau juga dong jalur Dendles. Ah ini Dendles urusannya siapa nih Dendles? Jadi dari Mas Denny saya sampaikan ini untuk mengenai jalan ini kan di Kabupaten Purworejo ada 3 sebenarnya. Jadi ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Itu petanya udah jelas. Tapi kami sampaikan sedikit, memang jalan Dendles itu termasuk jalan nasional. Dan ini sekarang lagi ditangani oleh kementerian, artinya UPT Pusat Kementerian melalui PPK 26 kalau nggak salah, itu sedang ditangani. Jadi mohon bersabar Mbak, Mas Denny, karena kita kan hanya koordinasi ke sana, dan minta kami sudah ngirim ke surat ke yang bersangkutan agar secepatnya ditangani. Oke, baik. Terima kasih lah Mas Edi, Mas Denny. Ada Bang, sama nih Mas Eko Nuk ya. Assalamualaikum, Mbak Glenn hadir, terima kasih. Ada Sudipyo Wibowo. Kenapa baru mau lebaran jalan diperbaikinya? Kenapa baru mau lebaran kok jalannya diperbaiki gitu Bapak? Ya, Pak Dipso enggak seperti itu. Artinya kita kebetulan ini kan mau lebaran, ada anggaran juga sudah pemeliharaan dan itu meskipun nanti pada bulan-bulan apa ya kita tetap siapkan. Tapi ini memang prioritas penanganannya sekarang harus yang sekarang diperbaiki karena mobilitas dari masyarakat itu nanti kan banyak sekali dan Nun Sewu itu kan banyak kan luar kota. Dan nanti kalau kita nggak diberikan fasilitas yang prasarana yang baik ya tidak mereka akan mempunyai image yang kurang. Nah kita semaksimal kita perbaiki dulu. Oke, itu kebetulan juga hujan ya, langsung gerong ya. Kalau nggak diperbaiki kita jeglang-jeglong gitu loh. Baik, terima kasih dari CR di sini. Purworejo semoga tambah indah. Salam Purworejo dari Balikpapan Pak. Oke, terima kasih. Terus kemudian di sini kita lanjut lagi ke bawah. Jalan Dukuh Dengus Ketawang Pak, kapan dibangun? Dari Kades. Dari Pak Kades. Silakan Pak Kades, mana nih? Dukuh ya. Pak Kades. Wah, ini juga ya artinya saya juga support jenengan karena memperhatikan wilayah jenengan. Saya koordinasikan ini juga saya sedikit pastikan ini tahun sekarang ya. Tahun sekarang ada arah kegiatan ke sana. Jadi Pak Kades tinggal nunggu waktunya karena ini kan proses, ada proses pengadaannya, ada proses pelaksanaannya. Tapi setelah kami konfirmasi ini tempat jenengan termasuk yang dalam penanganan tahun 2026. Alhamdulillah. Ditunggu aja Pak Kades. Ditunggu Pak Kades. Alhamdulillah lo termasuk lo tahun ini gitu ya. Terima kasih. Terus kemudian Jalan Magelang ada Hans ya. Jalan Magelang area Loano gali lubang tutup lubang terus Pak. Itu gimana ini? Jadi jalan yang Loano ke arah Magelang itu masuk jalan provinsi. Jadi kewenangannya dari provinsi dan kami jauh-jauh hari sudah membuat permohonan, artinya itu prioritas untuk penanganan dari pemeliharaan di provinsi. Oke, baik. Ini antusias sekali hadirnya Pak Kadin. Banyak banget yang tanya. Dari Baron ya, Bro Baron. Jalan Pituruh Pak, minta tolong di-upgrade, jangan ditambal terus. Yes, mantep. Ini
Ya kami ngelihat memang kemarin beberapa kali saya kebetulan dengan Pak Sekda itu juga kita ngelihat ke sana langsung itu. Iya. Jadi Pituru Brengkol. Ini kita tahun sekarang kita akan laksanakan peningkatan. Oh, luar biasa tahun ini. Ya cuma saya mohon gini loh, para pendengar terus yang masyarakat. Ini jalan ini kan tentunya ada ada batas daya dukung dari muatan inilah. Ya saya mohon lah yang punya usaha baik yang itu ya tolonglah barang-barang jangan sampai muatannya terlalu berat, melebihi daya dukung siapapun dari yang kuat ya ini kita apa caranya itu memperbaiki yang harusnya tidak diperbaiki. Yes. Karena mereka juga akan ada barang-barang tanggung jawab. Oke, baik, terima kasih. Tadi dari Bang Edi mengucapkan terima kasih motor suwon katanya soalnya jalannya jangan sampai jadi jeglongan sewu. Siap ya. Oke, Pak Supri tadi juga menyusul kembali ketika pulang dari Bangka memohon untuk jalan Kuto Arjo Bruno jalannya berlobang ketika pulang dari Bangka. Kaget katanya gitu ya. Nanti ditanggapi ya sama Pak Eko ya. Dari Dimas, salam ngapak Pak Kadin Tursino di Lem Kemiri, mohon dimonitor Pak, nyuwun dipijetin nih kau. Lo opo iki? Jalan itu. Oke, siap. Ada Mas Peter, Desa Kapiteran Kecamatan Kemiri Pak, sebelum jalan rusak parah minta ditambal. Oh, ini malah minta ditambal nih. Yang mana? Desa Kapiteran Kecamatan Kemiri. Sebelum jalan rusak. Minta ditambal. Yes, siap. Terus kemudian dari siap. Oh ya, menunggu kembali yang masih bergabung silakan ditunggu. Yang ingin bertanya langsung aja di TikTok, nanti kita akan baca langsung akan ditanggapi begitu. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Tadi penjelasannya luar biasa sekali ya. Langsung ditanggepin loh ya, nggak main-main ya kan. Iya sama Pak Eko, luar biasa Pak Eko. Nah, jadi cek dulu tata ruangnya, terus kemudian jangan lupa urus KKPR-nya. Tadi yang misalnya kita membahas yang tadi ya. Jangan ragu buat mampir ke PUPR untuk konsultasi dan lain sebagainya begitu. Nah, ini satu lagi Pak, sebelum kita tutup obrolan yang sangat mencerahkan sekali kita dan juga menegangkan dari pendengar Irama FM yang tanyanya banyak sekali soal jalan gitu ya. Jadi, apa sih harapan terbesar Bapak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo terkait penataan ruang ini ke depannya begitu? Ini terima kasih ya pada pendengar yang budiman yang telah memberikan masukan kepada kami. Meskipun kita akan tadi bicara tata ruang, tapi ya jalan ya termasuk kita anggaplah masuk tata ruang lah. Okay. Karena tata ruangnya bagus, jalannya bagus ya sama. Jadi harapan kami Pak, Mbak, ini sebenarnya sederhana. Jadi saya ingin masyarakat Purworejo memandang bahwa tata ruang ini bukan sebagai hambatan, tapi sebuah investasi keamanan. Oke. Jadi ke depan, jadi saya harapkan dari masyarakat Purworejo, sedulur-sedulur sekalian, pendengar Irama FM yang budiman, tidak perlu sungkan, apalagi ragu untuk sekedar bertanya ke kantor DPUPR. Kami sampaikan pintu kami terbuka dan kami juga punya link yang nanti bisa dipakai, dan kami sampaikan bahwa semua proses yang ditangani di PUPR bebas dari pungutan dan biaya Mbak. Jadi jangan ragu lah, pokoknya kalau nanya itu saya sampaikan itu. Baik, ini sebelum ke closing statement dan juga pesan kesan, di sini kita baca lagi banyak sekali yang sudah bergabung di sini. Tadi sampai Desa Kapiteran ya, terus kemudian dari Hero Sarden, Hero dari Bang Hero, Jalan Ngangkruk Jenar Purwodadi Pak dah mulai rusak. Ngangkruk Jenar Purwodadi sudah mulai rusak gitu. Ya, Jalan Angkruk Kedip Jenar. Ya. Ya nanti kita akan cek dan kita akan laksanakan. Kalau memang itu membahayakan, kurang nyaman ya kita akan laksanakan penanganan. Oke, siap. Jalan Tursinon Dilem yang sudah rusak Pak mohon ditinjau.
Kemudian Jalan Sendang Sari ke Angkruk Ketip tadi yang sudah disampaikan. Satu, ya. Parah sekali dari tahun 2020 katanya. Terus kemudian Desa Ngargosari Loano Pak jalan sempit. Kan jalan sempit itu gimana ini? Ya. Jalan sempit Minta ya, diperluas nanti atau kita gimana nih? kita tingkatkan menjadi pelebaran di bahu jalan. Apabila nanti itu tebing mungkin ya, itu ya nanti kita akan Oke, siap. Baik, terima kasih. Jalan Sendang Sari udah saya baca. Terus kemudian Pelipiran Bruno Pak, gimana, aman atau tidak nih? Pelipiran Bruno ini akan cek lah, kita akan cek ke sana karena ini memang rata-rata memang dari Bruno ini ya tadi itu. Jadi jalan itu bisa dipakai untuk masyarakat, tapi di luar itu daya dukung. Terus untuk yang kedua ini Mbak tadi yang disampaikan Dindilem sama itu nanti kita akan cek karena kan kami cek kemarin ternyata jalan itu juga digunakan sudah melebihi beban. Artinya masyarakat menggunakan jalan itu melebihi daya dukung. Jadi kan kita akan cek ke sana. Oke, baik, langsung ditanggapi kurang apa coba dari Pak Adi. Kita semuanya ada tanggapan masuk, langsung dicatat tuh. Kalau nggak percaya sudah ada asistennya di sebelahnya. Gitu ya. Oke, thank you banget buat Anda mendengar Irama FM ya. Langsung kita masuk ke sesi closing statement kita. Kalau misalnya ada tambahan waktu atau berapa jam kita gitu ya diskusikan. Wah, kayak banyak sekali yang merapat ini ya, memang di TikTok luar biasa. Thank you yang udah merapat. Semoga nanti kinerja dari DPU DPR luar biasa istimewanya buat kita semuanya, bisa membahagiakan kita, yang menenangkan kita jalannya halus dan lain sebagainya. Oke ya. Blimbing Bruno Pak, jangan lupa dicek ya Pak, Blimbing Bruno. Oke. Siap ya Pak ya? Siap. Gitu. Masuk ke sesi closing statement Pak, memberikan kesan, pesan, arahan dan lain sebagainya. Tadi materi dari awal sampai akhir sudah disampaikan, mungkin sedikit rangkuman dan juga sedikit pesan-kesan kepada pendengar Irama FM sekaligus untuk menutup jumpa kita kali ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ayu, para pendengar yang budiman. Jadi kami dari Dinas PUPR juga mewakili dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Yang kita harapkan itu, marilah kita bangun Purworejo yang tercinta ini dengan tertib, dimulai dari kesadaran diri kita untuk mentaati tata ruang. Karena Purworejo yang tertata artinya semua regulasi bisa berjalan dengan baik, adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita nantinya. Matur nuwun. Terima kasih banyak kehadiran dari DPUPR Kabupaten Purworejo bersama Bapak Kadin kita dari PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, Bapak Eko Paskianto API MM ya. Dan pendengar Irama FM tadi yang sekiranya sudah masuk, sudah memberikan arahan, masukan dan sebagainya, insya Allah akan ditinjau langsung gitu ya Pak ya. Sudah disiapkan karena memang ada waktu-waktu tertentu untuk mendatangi ataupun meninjau lokasi panjenengan semuanya begitu ya. Semoga nanti tata ruang Purworejo menjadi tata ruang yang kita harapkan menjadi indah dan asri begitu. Thank you. Sekali lagi buat Anda pendengar Irama FM, jangan kemana-mana, nanti jam 11 juga ada informasi dari Pro 3 RRI Jakarta. Ini saatnya saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di Irama FM. Sampai jumpa.